Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Ilma Kamila dengan NIM 187231003 dan teman saya David May Norton dengan NIM 187231067. Di sini kami akan membahas tentang life expectancy prediction using machine learning technique in KKN. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Prediksi harapan hidup. Prediksi harapan hidup adalah proses memperkirakan jumlah total tahun yang dapat diharapkan seseorang untuk hidup berdasarkan berbagai faktor. Dalam dunia modern, harapan hidup menjadi faktor yang sangat berharga dalam menentukan kesehatan populasi. Saat ini, memprediksi masa depan menjadi lebih penting karena kehidupan lebih tidak pasti akibat berbagai keadaan, termasuk kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, gaya hidup, dan kesehatan. Lalu, apa sih pentingnya machine learning dalam prediksi harapan hidup? Jadi, pentingnya machine learning dalam prediksi harapan hidup adalah dalam kemajuan big data dan analitik memungkinkan prediksi harapan hidup secara cepat dengan menganalisis berbagai data. Sejak tahun 1900, rata-rata harapan hidup meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan machine learning membantu menemukan pola kompleks yang sulit diidentifikasi dengan metode tradisional. Lalu, apa sih peran algoritma KKN sebagai metode utama untuk memprediksi harapan hidup? Penelitian ini menggunakan data harapan hidup di Asia untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Algoritma K-Nearest atau KKN dipilih karena mampu mengelompokkan dan memprediksi harapan hidup berdasarkan data tetangga terdekat. Selanjutnya, di sini terdapat metodologi yang digunakan. Yang pertama, di sini start, lalu terdapat data collection, yaitu pengumpulan data. Nah, di sini terdapat data set yang digunakan, yaitu data dari Kaggle dengan 2938 catatan dari 193 negara di tahun 2000 sampai 2015, dan analisis difokuskan pada tahun 2010. Lalu, di sini terdapat preprocessing data. Penanganan missing value dengan nilai yang hilang diisi dengan rata-rata untuk menjaga konsistensi data. Lalu terdapat normalisasi dan pemilihan fitur dilakukan agar perhitungan jarak dalam KKN lebih akurat. Fitur utama meliputi harapan hidup, konsumsi alkohol, pengeluaran kesehatan, HIV atau AIDS, GDP per kapita, pendapatan, dan pendidikan. Next. Lalu di sini terdapat pemilihan variabel. Variabel signifikan terhadap harapan hidup dipilih berdasarkan analisis korelasi. Dalam tabel data deskriptif, nilai minimum ICR 0,000 menunjukkan wilayah dengan sumber daya alam terbatas, sedangkan nilai maksimum IC 0,9360 menunjukkan akses tinggi terhadap sumber daya berkualitas. Untuk menghindari multikolinialitas, analisis plot korelasi digunakan untuk mengevaluasi variabel yang berkorelasi kuat, dan beberapa variabel dihapus jika diperlukan. Lalu dilakukan pengembangan model. Data dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian, dengan harapan hidup dikategorikan sebagai 1, yaitu lebih dari median, atau 0, kurang dari median. Lalu model KKN diterapkan untuk mengklasifikasikan harapan hidup berdasarkan fitur yang telah dipilih. Di sini terdapat evaluasi model. Yang pertama yaitu tenfold cross validation, yaitu set pelatihan 70% dari data dibagi menjadi 10 sub-sampel. Setiap kali 9 sub-sampel digunakan untuk pelatihan, dan 1 sub-sampel dicadangkan untuk validasi. Proses ini diulangi 10 kali untuk
Setiap subsampel menghasilkan total 100 literasi. Lalu menggunakan regresi menggunakan KKN. 6 variabel penjelas paling signifikan yang mempengaruhi harapan hidup dipilih, lalu algoritma KKN digunakan untuk membangun hubungan antara variabel ini dan harapan hidup, dan nilai K atau jumlah tetangga yang menghasilkan akurasi tertinggi diidentifikasi melalui proses validasi silang. Lalu yang ketiga terdapat prognosis dan pengujian. Berdasarkan model yang dioptimalisasi, prediksi tentang harapan hidup dibuat menggunakan 30% dari dataset yang tersisa atau set uji. Lalu akurasi algoritma KKN dievaluasi dengan membandingkan nilai harapan hidup yang diprediksi dengan nilai set uji yang sebenarnya. Oke, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi harapan hidup. Yang pertama itu ada GDP per kapita atau Gross Domestic Product per kapita. Nah, GDP per kapita ini adalah salah satu faktor ekonomi utama yang mempengaruhi harapan hidup. Biasanya di negara itu faktor betapa negara itu maju ditentukan oleh seberapa besar GDP dari negara tersebut. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara GDP per kapita dengan harapan hidup, di mana negara-negara yang GDP per kapita itu lebih tinggi cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi pula. Hal ini karena kemakmuran ekonomi memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, nutrisi yang lebih baik, dan kondisi hidup yang lebih baik. Nah, terus yang kedua itu ada tingkat pendidikan. Nah, di sini tingkat pendidikan itu juga punya korelasi signifikan dengan harapan hidup. Penelitian itu menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seorang untuk hidup lebih baik, yang mencakup ke akses layanan kesehatan kelas 1 atau adanya rumah yang layak huni. Juga, orang dengan pendidikan lebih tinggi itu umumnya memiliki pengetahuan lebih baik tentang perawatan kesehatan dan praktik hidup sehat. Yang ketiga itu adalah akses layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan juga merupakan faktor yang penting untuk menentukan harapan hidup. Total pengeluaran pemerintah untuk kesehatan sebagai presentasi dari pengeluaran pemerintah atau di variabel dataset ini sebagai TE itu memiliki dampak langsung pada harapan hidup. Nah, jadi negara-negara yang punya asuransi kesehatan atau menyediakan layanan kesehatan gratis kepada masyarakatnya itu punya harapan presentasi harapan hidup itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang tidak memiliki fasilitas kesehatan kepada masyarakatnya. Nah, di sini yang keempat itu ada penyakit menular HIV atau AIDS. Nah, dalam dataset ini itu menunjukkan adanya adanya kematian per 1000 kelahiran hidup. Jadi anggapannya adalah kalau misalnya ada 1000 anak yang lahir di suatu negara itu bakal ada satu kematian yang berdampak dari adanya penyakit HIV/AIDS ini. Nah, negara-negara dengan tingkat infeksi HIV atau AIDS yang tinggi itu cenderung memiliki harapan hidup yang lebih rendah karena dampak penyakit ini pada populasi. Dan juga karena kita tahu HIV atau AIDS itu adalah penyakit menular yang tidak ada obatnya. Nah, yang terakhir itu adalah faktor gaya hidup dan pola makan. Gaya hidup juga merupakan faktor yang penting untuk mempengaruhi harapan hidup. Nah, di sini itu penelitiannya meng-highlight konsumsi alkohol per kapita atau di dataset itu dilambangkan sebagai ALC. Adalah salah satu variabel gaya hidup yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Pola makan, aktivitas fisik, dan faktor gaya hidup lainnya juga dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan dan harapan hidup dalam suatu negara itu. Nah, selanjutnya di sini kita mengenal lagi sedikit lebih dalam tentang algoritma KNN. Nah, ada beberapa hal yang dihitungkan. Yang pertama itu adalah Euclidean distance. Nah, ini tuh kalau misalnya di machine learning itu dia bakal ngitung jarak geometris antara titik dengan akar kuadrat dari jumlah perbedaan kuadrat koordinat. Nah, biasanya itu semakin kecil nominalnya, maka semakin dekat pula tetangga ini. Jadi
biasanya diambil itu adalah nilai terkecil. Nah, terus Manhattan distance ini itu kebalikannya, dia itu menjumlahkan perbedaan absolut koordinat antar titik. Cocok untuk data yang berbentuk grid, dan juga yang perbedaannya itu lebih baik diukur secara linear. Nah, biasanya kan itu adalah pengaruh apa gede lingkaran tetangganya, karena ada aspek overfitting atau aspek underfitting. Nah, di mana kita tuh harus nyari nilai K yang optimal untuk mendapatkan akurasi modul yang tinggi. Nah, di sini itu kita dapat KASAM dengan 5 di 56% dan KASAM dengan 17 di 55%. Nah, terus cross validation untuk optimasi. Nah, seperti yang dijelaskan sama Nala tadi, tenfold cross validation itu adalah datasetnya itu dibagi menjadi 10 sampel. 9 sampel dijadikan sebagai pelatihan dan 1 sampel itu dijadikan sebagai validation. Nah, ini tuh gunanya untuk menghindari overfitting atau underfitting dalam penggunaan metode KNN. Nah, terus hasil dan diskusi. Nah, kita lihat dari tabel sebelumnya juga, dari diagram yang sebelumnya, itu model KNN ini mencapai akurasi itu cuma 54% dengan hasil yang lebih baik dalam menggunakan nilai K95 di 56%. Tapi ini memakai cross validation tadi. Nah, akurasi yang moderat, karena bisa dibilang ya, akurasi 44% itu sangat rendah ya. Lumayan lah, tapi ya tidak sesuai harapan. Nah, ini tuh mengindikasi bahwa bisa digunakan 10.000 data untuk menghasilkan model yang lebih akurat. Terus interpretability, KNN ini menunjukkan bahwa performa itu lebih baik dalam memprediksi angka harapan hidup dibandingkan teknik one rule atau linear regression dan random forest. Nah, kelebihan KNN ini terletak dalam kemampuannya untuk menangkap pola nonlinear. Jadi pola-pola acak itu dia bisa nangkap karena KNN ini dia cuma menghitung seberapa dekat titik dataset yang baru ini dengan neighbor di sekitarnya. Nah, terus faktor dominan. Setelah tadi kita dapat hasilnya, itu ada beberapa faktor yang lebih utama dalam mempengaruhi harapan hidup. Yang pertama itu faktor sosial ekonomi. Ini tuh isinya ada total pengeluaran, GDP per kapita, dan komposisi pendapatan atau ICR. Nah, ini berpengaruh signifikan terhadap harapan hidup, sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa efek positif dari faktor ekonomi. Jadi semakin tinggi ekonominya, maka semakin tinggi angka harapan hidupnya. Nah, terus yang kedua itu ada pendidikan. Tingkat pendidikan atau di sini dilambangkan dalam dataset ini sebagai SCHO itu memiliki korelasi signifikan dengan kesehatan dan harapan hidup. Seperti yang kita lihat tadi, kalau misalnya semakin tinggi pendidikan, maka orang itu bakal semakin mudah mendapatkan akses kehidupan yang lebih layak. Nah, yang ketiga itu faktor kesehatan. Nah, di sini indeks massa tubuh atau BMI dan juga penyakit tadi yang sudah kita bahas, HIV atau AIDS, itu mempengaruhi kesehatan secara langsung. Nah, seperti kita ambil contoh, kalau misalnya di Amerika itu banyak orang dengan BMI itu dia skornya sangat tinggi ya, atau banyak orang gemuk lah di sana. Itu dipengaruhi juga dari konsumsi makanan yang orang Amerika itu sering makan. Nah, itu juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah penyakit. Nah, seperti difteri di negara berkembang yang berkontribusi terhadap angka kematian dan menurunkan harapan hidup.
Kalau misalnya yang kita bahas tadi itu penyakit yang salah satu penyakitnya itu adalah diabetes. Nah, diabetes itu dia mempengaruhi angka harapan hidup di negara-negara berkembang karena maraknya konsumsi gula. Nah, ini kita masuk ke kesimpulan yang terakhir. Nah, model KNN itu dia menunjukkan operasi terbaik di 56% dengan K sama dengan 5. Nah, dibandingkan dengan One Rule, terus linear regression dan random forest dalam klasifikasi harapan hidup. Nah, terus faktor yang pengaruhinya itu satu faktor sosial ekonomi, dua faktor kesehatan, tiga faktor penyakit menular, dan keempat itu faktor pendidikan yang memiliki korelasi kuat dengan harapan hidup. Nah, dari jurnal ini itu kita bisa ngembangin lagi. Nah, ini bagus buat saran skripsi ya. Nah, yang satu itu ada studi dapat diperluas menjadi dataset baru seperti dampak COVID dan analisis berbasis negara, terus juga bisa gender atau pola konsumsi makanan. Terus algoritma lain seperti SVM, terus jaringan saraf tier 1 atau ANN, dan juga regresi logistik dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi ini. Seperti yang kita tahu tadi, dengan KNN itu kita dapat the best-nya di 56%. Dan mungkin menggunakan modul lain atau algoritma lain itu kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor ini dapat membantu merancang intervensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan global. Nah, karena kita mau angka harapan hidup di semua negara itu menjadi lebih tinggi. Nah, mungkin sekian deep atau rangkuman kami tentang jurnal penggunaan KNN dalam memprediksi angka harapan hidup. Saya David Meratan dan juga teman saya Nala. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.